Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita saat ini kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ketiga dan nanti juga beberapa ayat di pasal yang keempat. Ya, saya akan membacakannya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu pasal 14 mulai dari ayat 10 sampai ayat 13. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja kita sudah sering kali mendengar cerita ini, cerita tentang bagaimana Tuhan mengutus Musa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita di alam semesta ini, kita memiliki yang namanya musim. Ya, musim silih berganti, tidak selalu sama. Ya, waktu demi waktu semuanya berubah, dan seringkali musim itu bisa diprediksi ataupun juga tidak. Ya, kalau kita ingat zaman yang mungkin beberapa tahun yang lalu, kita lebih mudah memprediksi cuaca misalnya. Oh, kalau bulan Desember ini pasti hujannya begini, Januari begini. Tapi sekarang sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sepertinya ini musim kering loh, tetapi hujan. Nah, sepertinya musim hujan loh, kok nggak ada hujan. Nah, jadi semakin kita ada di tahun-tahun semakin berganti tahun, sepertinya semakin sulit memprediksi sesuatu. Ya. Di dalam kehidupan manusia juga memiliki yang namanya musim-musim kehidupan yang juga seringkali bahkan sangat sulit diprediksi. Orang sudah memprediksi, oh saya nanti umur sekian akan kuliah, saya umur sekian akan bekerja, saya akan setelah itu menikah, setelah itu punya anak, setelah itu dan selanjutnya. Tetapi apakah benar demikian? Ternyata tidak selalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat sulit diprediksi kehidupan manusia ini. Ya, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Kita tidak pernah menyangka, betul, kalau di tahun-tahun ini ada pandemi Covid yang sedemikian parah, yang bahkan melanda hampir seluruh dunia. Kita tidak pernah memprediksi itu, tidak pernah bisa dengan tepat. Nah, tetapi Tuhan selalu juga memberikan kita hikmat-hikmat untuk bisa melalui semuanya itu dalam kehidupan ini. Ya. Hidup kita memiliki musimnya masing-masing. Ada yang dikatakan namanya pasang surut. Ya. Kadang-kadang kita bisa di atas,
ataupun juga di bawah. Tetapi di dalam Tuhan kita terus belajar, baik di atas ataupun di bawah. Kita tidak berubah status kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun keadaan kita ya dibilang di atas ataupun di bawah, kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keadaan bisa seakan berubah, tidak menentu, tetapi Tuhan tidak berubah di dalam kehidupan kita ya. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memiliki rancangan yang baik di dalam musim-musim kehidupan yang akan kita lalui, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita terus percaya dan bersandar kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, sering juga dikatakan ya, apa yang ada di masa lalu itu juga mempengaruhi apa yang ada di masa depan. Ya, tentu saja ini ada benarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuatu yang pernah kita lalui di masa lalu atau kita kerjakan di masa lalu juga bisa mempengaruhi masa depan. Ya, ini tentu saja benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Ya, tidak selalu benar. Ya. Andai kata selalu begitu, kita tidak punya masa depan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Yang dilakukan manusia itu sudah dari awal salah, berdosa. Ya, sehingga dari awal sampai sekarang ya manusia bergumul dengan yang namanya dosa. Nah, tetapi berbarengan dengan dosa yang ada di dunia ini yang harus dituai manusia, tetapi di waktu yang sama juga Tuhan memberi yang namanya kasih karunia kepada kita. Nah, inilah keadilan Tuhan yang luar biasa. Nah, satu fakta yang luar biasa, di dalam musim-musim kehidupan manusia yang sukar, Tuhan mengambil bagian untuk memberi yang baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan kita yang selalu baik dan setia. Ya, manusia melakukan dosa demi dosa, menuai dosa demi dosa, tetapi Tuhan memberi kasih karunia dari kemuliaan sampai kemuliaan. Puji Tuhan, ya. Tuhan mengubah kemungkinan yang buruk yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ubah itu menjadi kemungkinan yang baik. Ya. Kemungkinan dosa apa ya? Binasa. Dosa potensinya binasa, tetapi Tuhan memberi potensi, yaitu potensi keselamatan melalui apa? Pengorbanannya kepada kita. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita belajar, ada hal yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memperhatikan Musa di dalam satu cerita di dalam Alkitab ini memiliki, saya melihatnya ada 3 musim yang besar dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika dia sejak lahir lalu ditemukan oleh putri Firaun dan dia dididik di dalam kerajaan di Mesir. Dia menjadi pangeran yang gagah perkasa di Mesir. Nah, ini satu musim kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan Musa. Sedangkan satu sukunya semua mengalami yang namanya penganiayaan atau juga perbudakan. Tetapi dia hidup sebagai seorang yang hidupnya enak di kerajaan, bahkan dia menjadi pangeran di Mesir. Luar biasa, hidupnya sangat enak. Nah, tetapi beralih di dalam musim kehidupannya berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kapan itu terjadi? Ya, kita ingat ya, ada satu cerita di mana di situ ada seorang Israel, seorang Ibrani yang bertengkar dengan orang Mesir. Nah, disitulah muncul yang namanya ya bisa disebut kalau sekarang nasionalisme ya, rasa nasionalisme, rasa kecintaan pada bangsa. Nah, di situ ada satu panggilan Tuhan kepada Musa. Nah, di situ muncul satu panggilan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Nah, di situ singkat cerita, setelah ditolong orang Ibrani itu dengan Musa membunuh orang Mesir itu, tetapi malah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dia ditolak dan tidak dianggap. Nah, lalu
terjadilah satu musim kehidupan yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Musa akhirnya pergi ya, mengembara sampai dia menjadi seorang gembala di Midian, dan dia menikah di situ dengan seorang yang bukan orang Israel tentu saja. Nah, lalu dia menjalani kehidupan 40 tahun di situ. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, umur ketika Musa pergi itu juga 40 tahun. Lalu umur Musa ketika dia menjadi pengembara, menjadi gembala itu juga 40 tahunnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian seringkali membaca ya, angka 40 di dalam Alkitab ini seringkali dipakai. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Lalu ya, hal-hal itu biasanya digunakan untuk menandakan adanya satu perubahan masa atau waktu. Nah, demikian juga ada masa yang berubah di dalam kehidupan Musa. Dari seorang pangeran menjadi gembala. Ya, kalau orang berbilang kasar, dari orang kaya jadi gembel. Istilahnya begitu. Nah, tetapi itulah yang terjadi drastis. Bahkan ya, kita bisa melihat kepergiannya itu kepergian yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena dia ditolak sendiri dengan orang-orang sebangsanya. Nah, musim begitu sulit diprediksi dan dia menjadi seorang pengembara dan gembala yang jauh dari kata hebat. Tetapi disitulah saya percaya ada proses yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Nah, maka muncul musim yang ketiga, yaitu ketika Tuhan mulai mendatangi Musa dan kembali memanggil Musa. Ya. Untuk apa? Untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, cerita yang tadi kita baca adalah percakapan Tuhan dengan Musa, di mana Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Nah, disitulah terjadi satu musim yang kembali berbeda. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengalami apapun musim kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan selalu mencari kita. Saya percaya Tuhan itu setia, dan apapun keadaan kita hari ini, Tuhan itu tetap setia. Ya, inilah musim-musim yang luar biasa ketika Tuhan memanggil Musa untuk melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, satu tujuan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan datang masanya di dalam musim kehidupan kita di mana kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, kapan waktu itu? Nah, hanya kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Tetapi mari kita terus percaya bahwa itu semua bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ada campur tangan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita berbicara, bukankah kita semua sudah dipanggil dari semula untuk jadi berkat? Betul. Bukankah kita setiap hari sudah bisa jadi berkat? Betul. Nah, tetapi Musa pun melakukan hal yang demikian. Yang saya maksudkan di sini adalah panggilan yang spesifik bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa dari semula ia membela bangsanya, tetapi dia harus mengalami penolakan. Nah, kita seringkali harus mengalami proses yang berat sebelum tiba waktunya Tuhan memakai kita untuk pekerjaan yang lebih besar, yang spesifik, yang sesuai dengan kita. Dan untuk apa kita dipanggil? Alasannya ya adalah itu. Nah, seakan kita harus melewati hidup yang berat, mungkin juga penuh kegagalan, penuh keputusasaan, penolakan, tidak ada harapan seperti yang dialami Musa. Tapi Musa mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita lihat, bahkan Musa ini mendapat istri bukan dari orang Ibrani, ya, dari orang di luar Israel. Nah, seakan hidupnya itu tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari kita belajar apa yang terjadi dalam kehidupan Musa
Apakah ada hal-hal yang perlu kita waspadai atau pelajari, dan fakta-fakta apa yang ada dalam sudut pandang Tuhan dalam kehidupan Musa, juga tentu saja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mari kita akan melihat bersama-sama. Mari kita lihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Nah, di situ dikatakan jelas sekali. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?" Itu kata yang katakan Musa, "Siapakah aku ini?" Nah, ketika dalam keadaan bertemu Tuhan ini, nah Musa berkata, "Siapakah aku ini Tuhan?" Nah, kita tahu latar belakangnya ya. Dia dari pangeran dan menjadi seorang hanya penggembala. Tentu saja itu keadaan yang drastis sekali. Saya percaya mental dari Musa ini juga mengalami penurunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara mental dia mengalami rendah, minder, lalu juga kehilangan yang namanya mungkin jati diri. Sudah merasa tidak berguna, ataupun juga mungkin di dalam hatinya mengalami, saya bukan pangeran lagi Tuhan, masa saya menghadap Firaun yang adalah raja Mesir. Ya, mungkin kalau secara logis dia sebagai pangeran mungkin masih bisa ya bertemu Firaun karena ya begitu dekat, kelasnya tidak begitu jauh. Tetapi kalau dari seorang gembala lalu bertemu raja yang saat itu raja yang agung, itu sulit. Nah, dan itu normal ketika Musa berpikir seperti itu. Ya, ada satu yang dia rasa mengalami penurunan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dilatar belakangi juga dari yang namanya penolakan dari orang-orang sebangsanya. Ya, penolakan seringkali Bapak Ibu Saudara memproduksi hal-hal ini, yaitu apa? Membuat orang jadi rendah, minder, kehilangan jati diri. Maka kita hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan yang namanya penolakan. Ya, kita bisa berangkat melayani dengan motivasi yang baik. Kita bisa begitu saja putus asa ketika kita tidak hati-hati dengan yang namanya penolakan. Nah, kita bisa membara untuk menjadi berkat, tetapi begitu saja kita bisa putus asa kalau kita tidak waspada dengan yang namanya penolakan. Ya. Penolakan itu mengerikan. Ya, Musa ditolak dengan orang-orang sebangsanya sendiri, orang yang dicintainya, orang yang dianggapnya bagian dari hidupnya. Nah, itu sangat hancur saya percaya di dalam hatinya. Nah, mari kita waspada Bapak Ibu Saudara sekalian dengan yang namanya penolakan. Kita, siapapun kita, ya, mari kita siapkan hati kita juga. Kita bisa bertahan mengalami ketika kita mengalami yang namanya penolakan. Ya, ya, kalau kita ingat Tuhan Yesus, ya, begitu siap ketika ia mengalami penolakan. Ya, saya rasa Tuhan Yesus itu sangat siap sekali mengalami yang namanya penolakan, terus mengalami yang namanya direndahkan, dihina, bahkan dibunuh. Sampai Tuhan ketika di kayu salib mampu berkata, "Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa yang menolak Tuhan Yesus? Hampir semua umatnya, yang sebelumnya mengatakan, "Ya raja-raja kami, raja Israel." Setelah itu apa? Salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara, itu sangat menyakitkan hati. Ya, tetapi Tuhan Yesus siap dengan semuanya itu. Ya, ya mungkin kita berkata, "Ya, karena Dia Tuhan." Ya benar, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita juga harus ingat, ya, firman Tuhan katakan, tetapi juga Dia firman yang terlahir menjadi daging, yang turut bisa merasakan sakit atau merasakan hal-hal yang jasmani yang kita rasakan, lapar, ngantuk. Nah, justru karena itu Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian bagi kita. Nah, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15, di situ jelas sekali dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, nah ini Tuhan Yesus,
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Di sini dikatakan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, disinilah sempurnanya Tuhan memberi contoh dan teladan bagi kita di dalam tubuh manusia yang lemah ini. Tuhan memberi contoh, bahkan tidak hanya memberi contoh, Tuhan turut merasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini turut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Ya, mungkin saat-saat ini kita mengalami musim kehidupan yang berat, yang kita tidak tahu harus seperti apa, tetapi mari kita percaya ada Tuhan Yesus yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Saat ini mungkin ya, kehilangan pekerjaan, atau juga kehilangan relasi, kehilangan komunitas, bahkan dari beberapa mungkin ya kehilangan keluarga. Tapi mari kita percaya Tuhan ada di dalam setiap musim-musim kehidupan kita yang sukar itu. Mari kita terus waspada untuk menjaga hati kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita jangan menolak juga kasih karunia Tuhan yang ternyata selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, di situ ada satu ciri-ciri ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita lihat, bagaimana orang minder, bagaimana orang yang mentalnya jatuh. Di situ dalam hal ini adalah Musa. Nah, ketika Tuhan mengutus dia, nah pertama dia tuh banyak bertanya, terlalu banyak alasannya. Kalau kita baca di dalam pasal 3 dan 4 ini isinya itu alasannya Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika diutus banyak alasannya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika kita juga merasa tidak mampu, itu juga kita seringkali beralasan, yang lain saja. Yang lain saja. Nah, di situ di dalam pasal 3 ayat 13 dikatakan, bagaimana Tuhan nanti kalau Tuhan utus saya ke orang Israel, lalu orang Israel bertanya, siapa nama Tuhan yang mengutus itu? Nah, lalu di pasal 4 ayat 1, nah terus Tuhan nanti kalau mereka tidak percaya bagaimana Tuhan? Di sini satu pertanyaan dari Musa tetapi dijawab banyak oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca di seluruh pasal ini, nah lalu juga beralasan di pasal 4 ayat 10 ya, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Lalu juga di pasal 4 ayat 13, Tuhan, utuslah yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan selalu punya tujuan yang spesifik dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita membandingkan diri kita dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab kita unik ya. Kita diciptakan itu memiliki fungsi dan juga tempat tertentu yang tidak bisa juga ditempati orang lain, dan kita juga tidak bisa menjadi orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita terima apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bakat, kemampuan, kemauan itu juga Tuhan yang berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menempatkan diri kita pada tempat-tempat yang seharusnya, di mana memang kemampuan kita di situ, di mana memang juga Tuhan ingin kita di situ. Nah, di dalam firman Tuhan juga dikatakan jangan kita berpikir hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan juga. Nanti jatuh-jatuhnya kita iri kepada orang lain. Wah, Tuhan itu kok bisa dipakai dahsyat luar biasa. Saya pengen seperti Musa. Saya rasa tidak ada duanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa ini. Ya, mari kita jadi apa yang Tuhan mau. Nah, ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan juga punya panggilan yang spesifik kepada Musa. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk menjadikan Musa seorang pemimpin yang akan membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Nah, tetapi Musa alasannya banyak. Ya, mari kita belajar dari cerita ini. Ya, mungkin kita juga pernah beralasan.
Mungkin kita juga sering beralasan untuk ketika kita mau dipakai Tuhan, kita beralasan, aduh aku masih gini Tuhan, gak ada waktu, atau yang lain sebagainya. Padahal Tuhan ketika ingin memakai kita, Tuhan itu sudah menyesuaikan segala sesuatu yang tepat untuk kita. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita bisa berdalih dan mencoba bersembunyi dalam ketidakmampuan kita. Ya. Kita, Tuhan aku nggak mampu ini. Benarkah nggak mampu? Belum tentu. Mungkin itu cuman alasan kita. Mungkin kita bersembunyi di balik ketidakmampuan kita, kegagalan kita, seperti itu. Tetapi mari kita lihat fakta dari sudut pandang Tuhan bagi kita anak-anaknya. Mari yang poin kedua, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa fakta yang di dalam sudut pandang Tuhan. Dalam sudut pandang Musa atau kebanyakan manusia kan tadi dikatakannya, wah nanti gimana Tuhan kalau mereka tidak percaya, aduh aku tidak pandai bicara, Tuhan utus yang lain saja. Itu perspektif kita sebagai manusia seringkali seperti itu. Tetapi mari kita lihat juga sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan memandang Musa dan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Musa. Yang pertama di situ di pasal 3 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasal 3 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Di sini dikatakan aku mengutus engkau. Artinya apa? Rencana Tuhan itu tetap Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun seakan-akan dalam kehidupan kita gagal. Tuhan memiliki rencana yang sempurna dan tetap dalam kehidupan kita. Maka mari kita berpikir juga seperti apa yang dipikirkan Tuhan. Ya, mungkin kita merasa gagal. Loh kok gagal ya? Padahal aku udah sungguh-sungguh loh. Aku udah berusaha sungguh-sungguh. Kenapa gagal lagi? Tapi mari kita tetap percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Seakan-akan Musa ini, wah Tuhan dulu aku udah pernah kok nyoba menyelamatkan orang sebangsaku sendiri, aku ditolak malahan. Ya, lalu dia pergi menjadi pengembara. Saya percaya di dalam memorinya Musa ada seperti itu. Udah orang lain sajalah Tuhan. Jelas-jelas aku ini udah ditolak Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan tetap Bapak Ibu Saudara kalian. Hal-hal yang lain di luar kita bisa menggagalkan kita seakan-akan. Tapi Tuhan dengan kuasanya, dengan anugerahnya itu bisa membawa kita kembali di dalam jalurnya. Ini saya rasa bukan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ketika saat ini ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita masih setia, kita percaya kepada Tuhan, hari ini kita bisa menyembah Tuhan. Itu kalau bukan kasih karunia Tuhan juga tidak bisa. Saya yakin. Itulah karena Tuhan memampukan kita dan juga kita mau terus dipimpin oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu rancangannya tetap dan rancangannya tidak gagal dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah Tuhan yang menyertai kita di pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ya. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di situ dikatakan, aku yang menyertai engkau. Tuhan yang menyertai kita Bapak Ibu Saudara sekalian ya, berupa janji yang pasti. Penyertaannya Tuhan itu berupa janji. Di situ salah satunya, kita lihat ya. Maka kamu akan, ini belum terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ dikatakan, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu sudah terjadi belum? Belum Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu berupa yang namanya janji.
Nah, ternyata tanda dari Tuhan itu bisa berupa yang namanya janji. Nah, kalau kita minta tanda dari Tuhan, tanda Tuhan itu bisa berupa janji. Nah, sekarang apa dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan? Sudah jelas, janji Tuhan itu banyak. Di dalam firman Tuhan ini janji Tuhan semua. Nah, kalau kita minta tanda penyertaan Tuhan, nah firman Tuhan ini janji yang menyertai kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ingat-ingat dan baca hal-hal yang penting dari firman Tuhan ini. Itu janji bagi kita, itu satu tanda bagi kita kalau Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka mari kita terus membaca firman Tuhan dan bergumul dengan firman Tuhan. Nah, seringkali kelemahan kita ya sebagai anak-anak Tuhan juga kita lupa, lemah dalam membaca, mengingat-ingat firman Tuhan. Nah, disitulah titik dimana kita jadi lemah, betul ya. Ketika kita ingat terus janji Tuhan dengan kuat. Nah, saya yakin juga kita ini kuat karena memang itu janji Tuhan. Itulah tanda penyertaan Tuhan bagi kita. Nah, jadi yang kedua adalah Tuhan itu menyertai kita dengan tanda, yaitu janji firman-Nya. Kalau sekarang yang kita terima Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lalu yang ketiga juga Tuhan menyertai kita dalam hal yang bahkan kita anggap kita tidak bisa. Nah, mari kita lihat di dalam pasal yang keempat ayat 12. Nah, di situ dikatakan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, di sini Musa ya mengatakan, Tuhan, aku ini berat lidah, tidak bisa ngomong dengan baik dan benar, mungkin gitu ya. Mungkin ya kalau sekarang bisa kita lihat seperti orang yang ngomongnya itu ya bahasa Jermannya kami sosolen gitu. Kalau ngomong itu ngecuprus tapi nggak jelas, mungkin seperti itu mungkin. Nah, tapi kita tidak tahu. Tetapi yang jelas di sini Musa merasa nggak bisa ngomong dengan baik. Nah, tetapi di situ dikatakan, nah, aku yang menyertai lidahmu. Jadi apa yang menurut Musa itu lemah, yaitu lidahnya. Nah, justru disitulah penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu punya kelemahan yang orang mungkin tidak tahu, tapi kita sendiri itu benar-benar tahu. Ya, kita tahu kelemahan kita di titik-titik tertentu. Nah, aku lemah di sini. Nah, di titik itulah juga janji penyertaan Tuhan untuk menyertai dalam hal ini Musa, menyertai lidah Musa. Di mana disitulah titik kelemahannya Musa. Juga saya percaya di dalam titik-titik kelemahan hidup kita, Tuhan juga menyertai kita di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita percayai hal ini ya. Lalu yang keempat ya. Di situ kalau kita rangkum di dalam percakapan Tuhan dengan Musa, di situ sebenarnya Tuhan jengkel. Di situ sebenarnya Tuhan jengkel dengan Musa ya. Tetapi sekalipun di dalam kejengkelan, Tuhan itu selalu memberi solusi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca ya, di situ Tuhan tuh jengkel loh dengan Musa. Tetapi di dalam kejengkelan Tuhan itu Tuhan memberi solusi. Bahkan dikatakan di situ, nah, kalau mungkin jengkel itu masih biasa. Di sini dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Jadi Tuhan tuh sampai murka kepada Musa. Ya ini kalau bahasa sehari-hari kita jengkel, jengkel sekali dengan Musa. Karena berdalih terus Musa. Nah disitulah justru Tuhan tuh juga masih sabar untuk memberi solusi. Ya, di sini saya melihatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti seorang bapak yang sabar kepada anaknya sekalipun dia marah ya. Sekalipun dia marah tetapi dia sabar dengan anaknya dan dia mau memberi apa sih yang sebenarnya bisa saya lakukan untuk anak ini. Tetapi jengkel sih, memang jengkel, tetapi tidak bisa tidak menyayangi anak itu, betul? Nah, di dalam kemarahan itu kita tetap apa? Memberi solusi kepada anak itu. Mungkin apa? Contohnya,
anak itu nggak mau belajar, dikoandani wangel. Nah, tapi apa? Nggak bisa. Bapak itu membenci anak itu. Yang terjadi apa? Kita terus bergumul, Tuhan ini solusinya apa buat anak ini? Nah, itulah yang terjadi dari antara Tuhan dengan Musa ini. Sekalipun Tuhan jengkel ini, tetapi Tuhan selalu memberi solusi agar apa? Sukses. Agar Musa sukses melaksanakan panggilan itu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mempunyai Bapa yang luar biasa. Maka kalau kita itu apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Ada satu nyanyian, apa yang bisa kami beri kepada Tuhan kalau tidak untuk memuji Tuhan? Hanya itu yang bisa kita beri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Nah, disinilah hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Musa. Dan saya juga percaya itu juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, akhirnya di pasal 4 ayat 18. Nah, di situ Musa mengikuti panggilan Tuhan. Nah, di situ dikatakan lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan. Di sini Musa tidak terus berdalih dan tidak mau, tetapi Musa mau mengikuti panggilan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, apapun keadaan kita percaya bahkan kegagalan kita itu mungkin masih ada dan mungkin juga masih bisa kita alami kegagalan, tetapi kita punya Tuhan yang tidak gagal memanggil kita, menolong kita, membimbing kita dengan begitu sabar. Mari kita serahkan Bapak Ibu Saudara sekalian musim-musim kehidupan kita kepada Tuhan. Berat atau sukar, itu pun Tuhan akan memampukan kita menjadi yang namanya berkat. Mari kita pada akhirnya mau seperti Musa. Mungkin kita tidak bisa seperti Musa yang hebat, yang dipakai Tuhan melakukan perbuatan besar, tetapi Tuhan selalu memiliki tujuan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita masing-masing sesuai porsi kita yang berbeda-beda. Nah, justru kalau kita dalam porsi kita dan dalam posisi kita yang baik dan tepat, itu akan menjadi indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya ketika merenungkan ini, Tuhan sepertinya memberikan satu contoh, yaitu gigi. Nah, saya sedikit tertawa. Loh, kenapa gigi Tuhan? Nah, coba kamu lihat gigi. Kalau gigi itu tidak pada posisinya, itu lucu. Tidak pada fungsinya, lucu. Misalnya gigi ini bisa ngomong, gigi geraham yang ada di belakang, gak kelihatan ya, tetapi fungsinya banyak sekali. Dan bahkan mungkin paling berat itu gigi geraham. Karena apa? Setiap kita makan tuh yang kerja keras gigi geraham yang ada di belakang itu yang gak kelihatan. Coba misalnya gigi geraham ini dia protes, wah aku kerja berat terus tapi gak pernah bisa terlihat, betul? Coba kalau gigi geraham itu minta di depan, waduh, terus nanti muka kita lucu sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika Tuhan memberikan kita porsi yang tepat dan tempat yang tepat, itu sungguh sangat luar biasa. Mari kita terima dan jalani hal itu, dan kita terus bersemangat untuk menjadi berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa hidup kita mungkin musim-musimnya sukar, tetapi selalu ada musim yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, amin. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita terus bersemangat melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan.